Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raguan Nawira dari Universitas Terbuka Palembang, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Ilmu Politik. Dibimbing oleh Pak Gio Sakirti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, saya akan menjawab dari 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Jawabannya, kita harus tahu dulu pengertian term. Term merupakan ungkapan pengertian dalam bentuk kata atau istilah, baik berupa istilah-istilah bahasa buatan maupun bahasa sehari-hari. Berikut adalah penjelasan mengenai 3 macam term lengkap dengan penjelasan dan contohnya. Macam-macam term. Term umum, general term, dan term khusus atau singular term. Term umum merujuk pada kelompok atau kelas objek yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan kelompok tersebut. Contohnya, hewan mencakup semua hewan. Kedua, term khusus merujuk pada satu individu atau bagian terbatas dari kelompok. Contohnya, kucing jenis Persia itu sangatlah lucu. Kucing di sini mencakup sebagian jenis hewan. Kedua, term kolektif atau collective term dan term distributif atau distributive term. Term kolektif merujuk pada sekelompok individu sebagai satu kesatuan, bukan hanya pada anggotanya saja. Contohnya, timnas sepak bola sebagai satu kesatuan pemain. Term distributif merujuk pada setiap anggota atau individu secara terpisah tanpa terkecuali. Contohnya, tim SAR membantu menanggulangi bencana alam. Tim SAR di sini dimaksudkan sebagai orang yang bekerja keras dan saling membantu. 3. Term konkret atau concrete term dan term abstrak atau abstract term. Term konkret merujuk pada sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera ataupun keberadaan fisiknya. Contohnya, mobil di keluaran tahun 1960 warna silver itu sangat menarik perhatian masyarakat. Mobil di sini dapat dilihat dan dapat disentuh. Kedua, term abstrak merujuk pada sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera ataupun memiliki keberadaan fisik, hanya dapat diterima oleh akal budi saja. Contohnya, kepercayaan, kekayaan, dan kemiskinan. Soal nomor 2, menjelaskan dan memberikan contoh bentuk sesat berpikir atau logical fallacy. Kita harus tahu dulu pengertian dari sesat berpikir atau logical fallacy. Sesat berpikir atau logical fallacy adalah kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika mau berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulan yang tidak sah. Menurut salah satu ahli logika, Deligne tahun 1998, sesat berpikir atau fallacy dibedakan menjadi 3 macam, antara lain sesat berpikir formal berdasarkan bentuk atau sering disebut dengan sesat berpikir menurut logika, sesat berpikir verbal berdasarkan kata-kata, dan sesat berpikir material berdasarkan isi. Berikut beberapa contoh sesat berpikir yang dikemukakan oleh pendapat para ahli, yaitu Irving and Copy dalam bukunya Introduction to Logic. Menjelaskan bahwa artinya kekeliruan argumentum ad populum terjadi karena suatu argumen didasarkan pada emosi, prasangka, atau kepentingan massa, bukan pada fakta objektif. Kesimpulan dari pendapat Irving and Copy, suatu klaim tidak otomatis benar hanya karena banyak yang mempercayainya. Dengan kata lain, argumentum ad populum atau appreciation to popularity menganggap bahwa suatu hal benar karena banyaknya orang yang mempercayainya. Contohnya, semua orang menggunakan merek sabun cuci piring Y, jadi pasti merek sabun cuci piring Y yang adalah terbaik. Soal nomor 3, bagaimana agar terhindar dari kesalahan logika? Penalaran sesat atau falasi terjadi karena proses berpikir melanggar prinsip-prinsip logika yang benar. Selain itu, dikarenakan pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika. Untuk mengatasi terjadinya adanya sesat berpikir atau falasi, yang dapat kita lakukan antara lain pelajari jenis-jenis sesat berpikir atau falasi, menggunakan pendekatan logika formal dan logika informal, mengembangkan keterampilan berpikir, hindari emosi yang berlebihan dalam berargumen atau berpendapat, minta umpan balik berupa kritik, tanggapan, saran, dan lain sebagainya, serta berdiskusi secara sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.